Pasukan Indonesia telah menguasai sebagian besar wilayah di sisi selatan Malaysia yang di di Indonesia provokator ini sangat luar biasa. Malaysia dengan kabar nak buat drone tempur buatan sendiri Dihancur aja negara Indonesia, bray. Aduh, kayak kambing aja sama lembu, sama kerbau, nggak kayak manusia. Kita tahu di Indonesia masih lagi ramai rakyat yang di luar sana menghadapi kemiskinan dan kesusahan. Sedangkan para pemerintah tengah bersukaria. Viral, gimana mau perang? Gerak jalan saja sama kayak orang kelaparan. Konoha, jangan terlalu bodoh. Mau berperang dengan Malaysia, sedangkan para pejabat-pejabat kita di DPR itu mereka berjoget-joget ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video netizen daripada Konoha, konten kreator daripada Konoha ini, geng, sibuk nak berperang dengan negara Malaysia, sedangkan pejabat kalian di Dewan ataupun di DPR mereka malah bahagia mendapatkan gajinya dan berjoget-joget, ya, tidak mementingkan rakyatnya. Gak usah berperang dengan negara orang dulu, berperang dalam negara kita masih tidak mampu, geng, berlagaan nak berperang dengan negara Malaysia. Waduh, ini pikirannya sempit ya, geng, ya. Dengan Papua belum selesai dan dengan beberapa provinsi lainnya itu belum selesai, masih nak berperang dengan negara Malaysia. Ngaca dulu, bos, sebelum bertindak konyol. Nah, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pasukan Indonesia telah menguasai sebagian besar wilayah di sisi selatan Malaysia yang dianeksasi Indonesia. TNI perlahan mendorong pasukan Malaysia keluar dari dua wilayah Kalimantan dan Sabah yang didukung di Malaysia Timur. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan HIMARS tambahan akan membuat jumlah total sistem ini menjadi 12. Malaysia sekarang telah berhasil menyerang lokasi Indonesia di Malaysia lebih dalam di belakang garis depan dan mengganggu kemampuan Indonesia untuk... Bro, lu sadar nggak sih? Sekarang TNI udah kayak bersiap ke mode perang total? Bukan cuma gaya-gayaan atau parade doang, tapi ini beneran serius. Ratusan rampur marinir lagi disiapin, plus Indonesia udah deket banget sama jet siluman, generasi kelima KF-2, satu EX dari Korea Selatan. Malaysia, udah mulai keringetan dingin tuh. Bukan main-main lagi, ini bentuk kesiapsiagaan militer Indonesia paling gila dalam 2 dekade terakhir. Kalau kita flashback dikit, tensi kawasan Laut Natuna Utara emang nggak pernah adem. Kapal-kapal asing, termasuk nelayan dan Coast Guard dari negara tetangga, sering masuk wilayah kita kayak rumah sendiri. Indonesia udah bolak-balik ngeluarin protes diplomatik, tapi kenyataannya nggak cukup. Makanya, pemerintah makin sadar. Diplomasi doang nggak cukup buat jaga kedaulatan. Belum lagi soal blok Ambalat yang dari dulu jadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Meski secara hukum dan peta udah jelas milik RI, Malaysia suka iseng masukin itu ke peta mereka dan bahkan pernah ngakuin sebagai milik mereka. Terakhir, mereka tiba-tiba hapus kata Ambalat dari dokumen resmi. Ini bukan sekadar edit teks, bro, tapi upaya ngegiring opini internasional. Di sisi lain, Indonesia juga makin paham bahwa kekuatan militer itu bukan... Gimana mau perang? Gerak jalan saja sama kayak orang perang. Oh, ini, geng. Ini kayak gak ada semangat-semangatnya. Kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Pergi lawan. Saya nak sokong pernyataan awak tu.
sampaikan dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kalian tu. Jangan sikit-sikit cakap nak tempur, sikit cakap nak tempur. Itu wilayah kami Indonesia itu. Jangan kalian mau ambil. Kalau mau tempur, berapa banyak sih pasukan kalian? Berapa besar sih alat perang kalian? Nah, kalau bisa runding, kita runding. Itu wilayah Indonesia. Sudah baik dah Presiden kami ngajak kalian itu kerjasama. Itu pun sudah luar biasa. Tapi kalau tak mau kerjasama, mau tempur, kita tempur. Tak apa. Kami ini orang Kalimantan nih, dekat dengan Nambalat. Nah, kita tempur saja. Tidak takut tempur. Kami punya alat perang itu nomor 13 dunia. Kalian mau cakap apa? Mau mengandalkan England? Mau mengandalkan Inggris? Tak ada apa-apanya. Mana Inggris mau bantu kalian? Kalian merdeka aja dikasih orang. Kami ini merdeka perjuangan keringat kami sendiri. Jangan nak banyak cakap itu Anwar. Kau cakap sama dia tu. Ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Di rumah dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia. Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator-provokator ini. Karena di Indonesia provokator-provokator ini sangat luar biasa. Datuk Speaker pun tahu. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang, Haji Prabowo Subianto. Cool. Datuk Seri Anwar Ibrahim, cool. Ikinya gak habis pikir ya geng ya. Kenapa masih ada orang-orang tolol seperti ini membuat konten hoak ataupun membuat konten kebencian. Kayak gitu ya geng ya. Seakan-akan suka negara Indonesia dan Malaysia ini berperang geng. Kayak gitu ya. Kenapa mereka sangat suka membuat konten ini? Di perbatasan sudah dikuasai lah. Seakan-akan memicu memicu untuk Malaysia angkat bicara juga. Dan bukan buat abangnya juga. Sekarang bang, tentara ataupun pasukan sekarang tidak dinilai dengan kebanyakannya pasukan ataupun sedikitnya pasukan. Sekarang dinilai kecanggihannya sebuah negara bang. Kayak gitu ya geng ya. Kecanggihan sebuah negara kayak gitu. Nah, gak usah ngomongin perang-perang dulu lah. Kalau para pejabat-pejabat kita masih asik berjoget tidak bisa melindungi rakyat. Mana perang? Hancur negara kita. Nanti kalau berperang-perang di DPR aja berjoget. Tidak seperti DPR di Malaysia. Mereka sangat serius membicarakan sebuah politik, sebuah ambalat, sebuah perbatasan. Tidak seperti kita. Dinaikkan gajinya berjoget-joget. Waduh, ini tak ada adab sama sekali menurut ikinya ya kan. Malu sendiri bila para DPR di DPR di Malaysia ikinya gak tahu juga. Kalau di Indonesia DPR, kalau di Malaysia mungkin Dewan Pembicaraan Rakyat kayak gitu mungkin ya gengnya. Ikinya kurang paham, silakan komen di bawah. Nah, ini nak berperang dengan Malaysia. Jom kita simak dulu video yang akan ikinya reaction buat kalian semua geng. Malaysia dengan kabar nak buat drone tempur buatan sendiri Okey, ini berita terbaru daripada sumber dalaman Kementerian Pertahanan Semalam ada perbincangan di antara Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Khalid Nordin dan juga Barisan Kepimpinan Angkatan Tentera Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan juga Institut Penyelidikan dan Sains Teknologi Pertahanan Strike. Perbincangan tu adalah untuk Malaysia buat drone buatan sendiri, drone tempur buatan sendiri, okey? Drone yang boleh menyerang musuh, macam mana korang tahu pasal MQ-9, Predator dan sebagainya. Malaysia ni sebenarnya, kalau cerita pasal drone buatan sendiri, kita sebenarnya dah ada pengalaman lama dah yang kita pandai buat drone buatan sendiri. Latest diperkenalkan dalam pameran Keselamatan Negara Asia 2024 dan juga pameran 5 hari tu adalah drone merpati hitam, iaitu drone kamikaze. Drone kamikaze ni adalah drone yang boleh pergi sekali jalan, bawa bahan letupan dan letupkan kawasan musuh. Dan juga kita pernah ada drone Aludra Kama yang dibina oleh UTM juga sewaktu operasi Lahad Datu 2013, di mana drone itu menjalankan operasi pemantauan untuk mengumpul maklumat bagi membolehkan pasukan tentera kita dan polis kita menyerang musuh.
So, ini adalah satu perkembangan yang baik lah. Dah ada perbincangan untuk kita buat drone tempur buatan sendiri. Cuma yang pentingnya dalam Malaysia punya situasi ni, jangan buat sekerat jalan lah. Sebab pembinaan drone tempur ni makan masa yang lama. Perlukan kajian R&D yang betul dan duit yang cukup. So, kita janganlah jadikan dia projek sekerat jalan macam mana terjadi kepada Aludra Kamar. So, okay. So, kita sambut baik perkara ni dan kita tunggu dan lihat perkembangannya. Kasih hancur aja negara Indonesia, Bray. Aduh, kayak kambing aja sama lembu, sama kerbau, nggak kayak manusia. Udah, kami yang anak rantau di negara jiran ataupun yang lainnya, kami nggak pengen mau pulang. Karena kehidupan kami, walaupun kami jadi babu di negara orang, tapi kami nggak jadi binatang. Tengoklah di negara Indonesia ini makin parah, makin menjadi-jadi. Pemimpinnya kayak setan, rakyatnya kayak binatang. Oleh karena itu lebih baik kami berjuang di negara orang dibanding kami pulang mengikuti keadaan yang kayak setan. Video yang anda lihat di belakang saya ini merupakan ahli politik Indonesia di mana mereka bangun bersukaria joget saat lagu Nona Manis dipasangkan di dalam Dewan. Mereka ini dikenali sebagai DPR ataupun ibarat Dewan Rakyat bagi Malaysia. Gaji setiap mereka berjumlah 100 juta setiap bulan, bermaksud RM30,000 Malaysia. Dan pada masa yang sama, Wakil Presiden Indonesia ataupun ibarat timbalan Perdana Menteri di Malaysia kelihatan tidak gembira melihat aksi tersebut. Ini kerana kita tahu di Indonesia masih lagi ramai rakyat yang di luar sana menghadapi kemiskinan dan kesusahan, sedangkan para pemerintah tengah bersukaria. Walaupun begitu, kita tahu Allah Maha Adil dan akan mengadili segalanya di akhirat. Apa pendapat anda? Lihat, mereka asik berjoget di saat rakyatnya menjerit. Nak berperang, masih nak berperang, pikir. Lihat, wah, para menteri-menterinya ya, geng ya. Lihat rakyatnya, lihat rakyatnya, lihat rakyatnya, lihat rakyatnya, lihat masih banyak timbangan. Tahu ada lihat, lihat rakyatnya, lihat, lihat rakyatnya ni. Pejabatnya lihat joget-joget. Lihat. Master Produções. Produzindo sucessos em alta qualidade. Lihat. Lihat. Gimana mau perang, geng? Gimana mau perang? Sedangkan para pejabat-pejabat kita asik berjoget-joget ria. Tidak memikirkan itu, geng. Yang penting dia kenyang semuanya. Yang penting mereka tuh tidak kelaparan. Mereka makan enak. Tidak memikirkan rakyat mereka, geng. Dan sebuah artikel yang ikinya mengejutkan tadi ya, geng. Seperti ini bacanya, geng. Viral, gimana mau perang? Gerak jalan saja sama kayak orang kelaparan. Nah, jadi buat netizen Konoha, jangan terlalu bodoh. Kalian berkuar-kuar di media sosial ingin berperang dengan Malaysia, sedangkan para pejabat-pejabat kita asik berjoget-joget di anggota rakyat. Asik nak berperang ya, nak bergaduh, udah diam aja, nikmatilah kalian. Kayak gitu ya, geng ya. Mau kalian susah, mau kalian gimana, kayak gitu, geng ya. Kalian akan ya seperti itu saja. Para pejabat-pejabat, para pendasi-dasi akan menikmatinya. Namun bagi kita tidak, kayak gitu ya, geng ya. Kalian mempertahankan ini, mempertahankan gitu. Percuma kalian berkuar-kuar di media sosial. Tolonglah netizen Konoha, jangan terlalu bodoh. Mau berperang dengan Malaysia, sedangkan para pejabat-pejabat kita di DPR itu mereka berjoget-joget ria. Aduh, malu, geng. Malu kayak itu. Gak usah berperang dulu lah. Rakyat kita masih banyak yang kesusahan. Nanti kalau berperang, makin banyak lagi yang susah. Udah tahu negara kita susah, masih tambah susah nanti, geng.
Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.